Pertama 3 orang penanya. Ayo, Pak Usman. Bapak pemateri yang kami hormati, saya menyebutnya materinya SBS, Pak. Simpel. Mbak, yang pertama mengenai ini, Pak. Jadi surat keputusan atau surat edaran gubernur adalah perintah untuk semua OPD. Nah, terus yang kemarin yang masih viral begitu mengenai siaga bencana, kami khususnya admin sosial media itu banyak menerima pertanyaan, nelayan bisa melaut sampai dengan tanggal yang ditentukan begitu. Jadi kami mohon izin butuh mau konfirmasi ke 4 hari pada pukul ini pada tanggal 27 cuaca gini pada pukul ini ini akan menjadi acuan bagi kita untuk membuatkan grafis, membuatkan konten, lalu kemudian kita share di akun masing-masing, apalagi DKP ya. DKP kan ini kepentingan nelayan, maka bawalah ke ranah nelayan ekonomi biru, sehingga saya pikir itu DKP harus lebih memiliki lebih memiliki peralatan yang cukup. Kalau tidak menyamai dengan peralatan di humas, saya pikir standar sudah cukup. Atau bisa juga banyak bekerja sama dengan humas. Karena humas memiliki bagus peralatan, mungkin bisa dipinjam alatnya atau seperti apa lah. Atau sama-sama humas untuk membuat konten. Seperti itu kira-kira. Begitu pula dengan OPD lain. Kira-kira begitu gambaran dari saya, Pak Usman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Salih dari Dinas Kesehatan. Nah, melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh saudara kami Pak Usman terkait dengan pengadaan peralatan. Ini Pak, sekitar 2-3 tahun yang lalu untuk dukungan pengadaan peralatan di EOPD, Pak Sekda pada waktu itu mengeluarkan surat edaran Pak yang jadi rujukan bagi para perencana atau perencana program di OPD masing-masing untuk dimasukkan ke dalam RKA di tahun berjalan pada waktu itu. Nah, izin mungkin kepada Pak Ano selaku staf ahli atau tenaga ahli dari Pak PJ, kalau memungkinkan Pak, ada surat edaran dari Pak PJ atau dari PLK Sekda untuk memastikan dukungan terkait pengadaan apa saja yang mesti diadakan OPD. Kak Ano, hashtag penting, jadi penting. Tapi sekarang juga kalau teman-teman bisa mungkin pakai, kalau di IG terutama ya, kok kayak kita klik collapse. Karena dengan collapse maka secara otomatis semua akun bisa kita mention. Misalkan kalau tadi di provinsi kesehatan mengkolaps dengan kabupaten, lalu ntar di akun setiap kabupaten dia mengubah lagi settingnya, mengkolaps ke puskesmas. Jadi sekali posting itu akan otomatis. Kan kalau di mention dia hanya mendapatkan notifikasi, tapi kalau di kolaps dia akan langsung memposting juga di akun-akunnya tersebut. Jadi secara serentak, jadi nanti paling tinggal admin di masing-masing akun meng-approve. Itu mungkin juga jadi cara yang bisa lebih cepat untuk menggerakkan atau memviralkan satu konten dengan cara itu. Selain tadi yang pakai hashtag atau dengan mention, itu bisa jadi cara yang ampuh juga. Karena nanti akhirnya kita bisa melihat semua yang mengkolaps, melihat analitik reach atau engagement dari konten yang di-upload tersebut. Seperti itu ya. Bagus sih kalau udah ide seperti ini sih, kan bisa lebih didalamin lagi jadinya ya. Memaksimalkan manfaatnya. Terima kasih. Itu poin-poin penting dari kami sebagai moderator. Dan untuk kesempatan kali ini mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bapak narasumber. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Dan itu sejalan dengan yang saya baca bahwa Stephen King berkata, if you don't have time to read, then you have no time or tools to write. Jika kamu tidak punya waktu untuk membaca, maka berarti kamu tidak punya waktu atau alat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penulis. Bagaimana konten harus relevan dengan target audiens dan sesuai dengan kebutuhan dan minat. Itu yang pertama. Yang kedua, kreativitas dan orisinalitas. Menarik adalah konten yang kreatif dan unik. Kemudian yang ketiga, kualitas dan konsistensi seperti yang Bapak. Dia matilan. Langsung saya ikut ini. Saya hampir seharian di sini muter. Nah, ini foto juga menjadi foto terbaik 2021 untuk kantor berita Amerika. Saya sering muter untuk kantor berita Amerika.
satu-satunya foto yang dari Indonesia ini dari Mamuju. Sepintas foto-foto ini ketika tanpa caption pun tidak ada artinya. Nah ini saya dapat momennya histeris, suasananya hujan. Waktu ini saya motret basah, kamera saya amankan. Kita utamakan kamera dapat gambar ini, dan gambar inilah juga yang jadi penggugah masyarakat dunia untuk mengirim bantuan-bantuan ke Mamuju saat itu. Begitu waktu kejadian di Palu. Nah kita memotret pentingnya foto-foto yang mempunyai cerita, foto kuat dan pun tidak terlalu kuat, tapi ketika dibarengi caption orang tahu foto-foto apa ini. Nah yang paling penting di foto itu ya caption. Next. Ini yang saya bilang tadi persoalan, kalau orang Mandar pasti tahu. Mungkin sehari-hari kita lihat biasa-biasa saja orang-orang Mandar atau orang Surban ini ngapain. Tapi sosok-sosok perempuan Mandar yang kuat. Nah judul di National Geographic itu perempuan tangguh dari Sungai Mandar. Nah saya memotret ini dari 2017 sampai saat ini. Saya mengikuti mereka. Nah, dokumenter yang saya lakukan, foto story itu pendekatannya lebih bisa berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan waktu ini saya masih di Makassar, bolak-balik ke Tinambung. Kadang saya datang itu 2-3 hari tidak motret, hanya ngobrol sama si ibu ini. Jadi supaya saya diterima, datang ke rumahnya, ke dapurnya. Setelah itu kedekatan